Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Leli Hariska, Prodi Hukum Ekonomi Syariah di kampus Tisni Nusantara. Di sini saya akan membuat tugas dari dosen saya, yakni Kiai Mahrusillah MA atau bisa disebut dengan Gus Mahrus Nofas, di mata kuliah Fikih Ubudiyah yang bertema hal yang dilarang saat haid. Yang pertama, sholat. Rasul bersabda, idza aqbalul haido fada isollah, hadis rawi Bukhari, yang artinya jika kamu menghadapi atau mengalami haid maka tinggalkanlah sholat. Sholat yang ditinggalkan dalam masa haid dan nifas itu tidak wajib diqodho, sebab akan menimbulkan musyaqqa atau kesulitan, karena mengingat kewajiban sholat sehari semalam itu 5 kali dan rokaatnya pun berbeda-beda. Jadi bagi kaum wanita tidak usah khawatir akan kehilangan pahala dan larangan sholat baginya, sebab jika dalam meninggalkan sholat karena haid diniati tunduk dan mengikuti pahala Allah, ia akan tetap mendapatkan pahala. Yang kedua, sujud syukur dan tilawah. Pada dasarnya kedua sujud ini dihukumnya sunnah. Apabila ada sebab-sebabnya seperti haid, itu diharamkan karena syarat sahnya kedua sujud yang tersebut itu sama kayak syarat sahnya sholat. Yang ketiga itu puasa wajib maupun sunnah. Rasulullah SAW bersabda, alaita idza hadotil mar'atu lam tusalli walam tasum. Muttafaqun alaih fil hadis tawil, yang artinya bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh sholat dan puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbeda dengan sholat, puasa yang ditinggalkan itu wajib diqodho, karena puasa itu hanya sekali atau 1 bulan dalam 1 tahun, sehingga dianggap tidak ditimbulkannya musyaqqah atau kesulitan untuk mengqodho. Yang keempat yaitu tawaf wajib maupun sunnah. Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang kecuali wanita. Semua ibadah haji wajib dilakukan oleh wanita yang haid kecuali tawaf dan sholat sunnah. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sampai di Syarif, saya mengalami haid. Maka Nabi SAW menjawab, lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji, akan tetapi engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sehingga engkau suci dari haid. Yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'ul junubu wala haidu syai'an minal Qur'an, rawu Tirmidzi. Yang artinya tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca suatu ayat dari Al-Quran. Jadi kalau misalnya dianggap keharaman ini, bila ada yang melafalkan Al-Quran diniati membaca Al-Quran, itu diharamkan. Tapi kalau misalnya diniatkannya zikir atau doa, maka hukumnya diperbolehkan. Misalnya kita mau dandan nih, kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Terus yang keenam yaitu menyentuh atau membawa mushaf. Yang dimaksud mushaf adalah setiap sesuatu yang ditulis lafaz Al-Quran, meskipun kurang 1 ayat atau tujuan dirosah atau dibaca, namun
Bila yang disentuh atau tidak dibawa adalah Al-Quran yang ditafsiri, maka tidak diharamkan selama tafsirnya lebih banyak dari Al-Quran. Misalnya seperti kitab tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Yasin, dan lain sebagainya. Atau Al-Quran dibawa di tas dengan bertujuan misalnya, atau membawa barang lain dengan tidak bertujuan membawa Al-Quran. Firman Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Maka tidak boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikannya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Yang ketujuh yaitu melewat atau berdiam diri di dalam masjid karena dikhawatirkan darahnya itu menetes. Yang kedelapan yaitu diceraikan. Hal ini diharamkan karena sang istri bercerai pada saat haid, dikhawatirkan masa idahnya itu lama. Dan yang ke-9 bersetubuh atau berjima, karena kafaroh dari kalangan dokter maupun ulama karena bersetubuh di masa haid itu maka akan menjadikan penyakit, dikhawatirkan penyakit. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.